Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Toha ayat 17 sampai dengan 23. Ayat yang ke-17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apakah itu yang di tangan kananmu hai Musa? Tafsir ayat yang ke-17. Usai menjelaskan prinsip keimanan kepada Musa, Allah ingin memaparkan dan memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaannya yang akan menyebabkan hatinya tenang dan pandangannya sejuk dengannya, dan keimanan menjadi kokoh dengan dukungan dari Allah baginya di hadapan musuh. Lalu Allah berfirman, wa matilka biyaminika ya Musa. Apakah itu yang di tangan kananmu hai Musa? Pertanyaan ini disampaikan kendati pun Allah Ta'ala sudah mengetahuinya, namun agar lebih menarik perhatian pada momentum ini, pembicaraan dimulai melalui cara pertanyaan. Ayat yang ke-18, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahsu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Tafsir ayat yang ke-18, Musa berkata, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa asubiha 'ala ghanami. Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Beliau menyebutkan dua kegunaannya. Satu, manfaat bagi manusia, yaitu beliau bersandar padanya saat berdiri dan berjalan. Padanya terdapat bantuan dan manfaat bagi binatang-binatang ternak, yaitu saat beliau sedang menggembalakan kambing. Jika sedang menggembalakannya di pepohonan khobat atau pepohonan yang berdaun rimbun atau pohon lain yang serupa, beliau menggerak-gerakannya. Maksudnya, beliau memukuli pohon itu supaya daun-daunnya rontok. Kambing pun memakannya. Ini perilaku yang baik dari Musa alaihissalam, yang diantara pengaruhnya adalah kecakapan dalam menggembalakan binatang ternak dan bersikap baik kepadanya, yang menandakan inayah, perhatian Allah, pengistimewaan, dan pengkhususan baginya yang dituntut oleh rahmat Allah dan hikmahnya padanya. Waliya fiha ma'arib, dan bagiku ada lagi keperluan padanya. Maksudnya fungsi-fungsi ukhra yang lain selain dua kegunaan ini. Di antara etika Nabi Musa alaihissalam bahwa Allah ketika bertanya kepadanya tentang apa yang ada di tangan kanannya dengan pertanyaan yang mungkin mengarah kepada tangan itu sendiri atau manfaatnya, maka beliau menjawab dengan keterangan tentang tangan itu sendiri dan manfaatnya. Ayat yang ke-19, qala alakiha ya Musa. Allah berfirman, lemparkanlah ia hai Musa. Ayat yang ke-20, fa'alqaha faidha hiya hayyatun tas'a. Lalu dia melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Tafsir ayat 19 sampai 20. Allah berfirman kepadanya, alakiya Musa fa'alqaha faidha hiya hayyatun tas'a. Lemparkanlah ia hai Musa. Lalu dia melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat, berubah dengan izin Allah menjadi seekor ular yang besar. Maka Musa berpaling melarikan diri darinya dengan rasa takut tanpa menoleh ke belakang lagi. Penyebutan sifat ia ular itu merayap cepat untuk menangkis prasangka yang mungkin muncul, yakni prasangka bahwa kejadian itu merupakan takhyil, penipuan mata saja, tidak ada kenyataannya. Jadi sifatnya merayap dengan cepat dapat menepis prasangka itu. Ayat yang ke-21, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut,
kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kempitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat. Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Tafsir ayat yang ke-21. Allah berkata kepada Musa, "Khudha wa la takhaf." Peganglah ia dan jangan takut. Tidak ada bahaya bagimu pada ular itu. Sanu'iduha sirotahal ula. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula, yaitu bentuk dan sifat aslinya. Sebab sebelumnya adalah tongkat. Maka Musa menaati perintah Allah sebagai cermin keimanan dan penyerahan diri beliau kepadanya. Lalu beliau mengambilnya. Tongkatnya kembali seperti semula yang ia kenal. Ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Ayat yang ke-22. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan kempitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain pula. Tafsir ayat yang ke-22. Kemudian Allah menyebutkan tanda kekuasaannya yang lain. Allah berfirman, "Wadmum yadahaka ila janahik." Dan kempitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Maksudnya, masukkanlah tanganmu ke ketiakmu dan kempitkanlah lengan tanganmu yang merupakan sisi sayap pada manusia. Takhruj bayda'a min ghairi su'in. Niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, yaitu berwarna putih mengkilap tanpa cacat maupun sopak ayatan ukhra sebagai mukjizat lain. Ayat yang ke-23. Linuriyaka min ayatil kubra. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Tafsir ayat 23, Allah berfirman, "Fadanika burhana min rabbika ila fir'auna wa mala'i innahum kanu qauman fasikin." Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Rabbmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Qasas 32. Linuriyaka min ayatinal kubra, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Maksudnya kami melakukan apa yang telah kami sebutkan, berupa perubahan tongkat menjelma seekor ular yang merayap cepat, keluarnya tangan berwarna putih pada pandangan orang-orang yang melihatnya, bertujuan agar kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami yang besar yang menunjukkan kebenaran risalahmu dan hakikat ajaran yang engkau bawa, sehingga kalbumu menjadi tenang, ilmumu bertambah, dan engkau percaya kepada janji Allah kepadamu berupa pemeliharaan dan pertolongan, dan supaya menjadi hujah dan bukti bagi kaum yang mana engkau diutus kepada mereka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.